Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang kembali di pertemuan kuliah kewirausahaan. Ini pertemuan terakhir sebelum UTS. Ini pertemuan terakhir, kita akan langsung ke sesi memulai dunia usaha. Jadi memulai dunia usaha adalah sebuah langkah yang penuh dengan tantangan tentunya ya, namun juga menjanjikan insya Allah. Dengan perencanaan, kreativitas, dan ketekunan, kita semua yang punya keinginan untuk memulai usaha, ini dapat membangun bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Ini langsung aja ya, karena kita mau memulai usaha, ya tentunya kita yang harus persiapkan tuh nama dan merek. Mengapa sih nama dan merek itu penting? Ini menjadi sebuah pertanyaan menarik ya. Tentunya ya yang namanya merek, merek itu sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena nama dan merek itu adalah sebuah identitas bisnis yang membedakan dari kompetitor. Kita tahu bahwa nama itu bukan hanya sekedar nama ya, tapi betul-betul sebuah identitas. Kembali lagi identitas bisnis, ya di sini kata nama, merek, identitas bisnis yang membedakan dari kompetitor, dari kalau ya pesaing-pesaing kita. Ya merek yang kuat itu membangun kepercayaan konsumen. Contoh ya nih, yang dilanjut aja dulu ya. Merek yang kuat membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan loyalitas, dan mendukung keberlanjutan usaha. Ya, mohon maaf, sebentar. Keberlanjutan, keberlanjutan usaha. Ya, contoh contoh kecil nih tentang membangun kepercayaan. Ya, orang akan pede ketika menggunakan sesuatu yang sudah memiliki merek, yang sudah memiliki nama besar tentunya. Ya. Dan ini membuat konsumen percaya diri dan ini akan meningkatkan loyalitas ya dan ya loyalitas gitu ya loyalitas kepada barang yang dipakai, barang yang digunakan, barang berupa fisik maupun ya jasa gitu ya. Dan ini akan mendukung keberlanjutan dari sebuah usaha tentunya. Memilih nama bisnis yang tepat. Mohon maaf nih saya geser dulu ke sini ini. Mohon maaf nanti mungkin akan selalu saya geser-geser ya sesuai dengan ini ya. Jadi memilih nama bisnis yang tepat. Kenapa sih? Ini kan ini nama bisnis itu relevan dengan bisnis. Gak mungkin misalnya kita membuat sebuah usaha eh, apa tuh makanan misalnya ya, tapi eh, judulnya atau judul mereknya namanya misalnya eh, ini karena berkaitan dengan makanan, misalnya Visio. Visio itu kan pasti terkait dengan visi penglihatan misalnya ya, Visio. Nah, di kami punya usaha optik yang namanya Visio. Nggak ini juga kan di makanan misalnya ini dengan ini. Tapi ya nama itu ya harus relevan tentunya dengan dunia bisnis dan ini harus mudah diingat sesuai dengan bisnis dan menjelaskan manfaat atau nilai yang unik. Nama itu harus sekali lagi harus mudah diingat. Semacam ketika kita menunjukkan, aduh, saya nggak ini ya, nggak ada contoh ini ya. Misalkan ketika saya tunjukkan sebuah eh, handphone misalnya yang ada gambar apel seperti digigit misalnya, orang langsung ingat, oh iya, Apple misalnya, atau laptop misalnya ya. Oh iya, sama seperti itu. Ini mudah diingat ya. Dan tentunya memang ini relevan gitu ya. Meskipun kadang-kadang ini sesuatu yang balik lagi ya nilai yang menjelaskan nilainya unik gitu. Dan mudah dieja dan diucapkan. Ini yang penting, mudah dieja dan diucapkan. Pilih nama yang singkat dan mudah diingat. Apple, Nike, tulisnya Nike ya Nike dibacanya. Adidas itu kan enak gitu. Diejanya gampang dan diucapannya pun tidak tidak belibet gitu ya. Kemudian selanjutnya
cek hak cipta dan ketersediaan domain. Dan ini kalau ini urusannya dengan eh, hukum ya, tentunya dengan hak cipta. Dan tentunya ketika kita nanti ini ya tentunya di apa tuh diperiksa dulu, misalkan ada nggak nama tersebut, nama misalnya namanya sudah ada belum misalnya. Kemudian kalau misalkan nanti akan bikin paten, tentunya bukan hanya nama tapi jenis hurufnya, kemudian warna hurufnya pun tentunya ya harus jadi pertimbangan ya. Pastikan nama yang dipilih tidak melanggar hak cipta, tidak melanggar. Jadi jangan sampai nanti misalnya nama kita sudah bagus gitu ya, ternyata ada nama yang sama misalnya. Ini bahkan saya pernah melihat sebuah ya usaha lah ya. Setelah saya nanya, ternyata pemiliknya sama gitu. Ada beberapa eh, usaha ya di Kota Bandung ya. Saya nanya, kebetulan saya kenal gitu ya dengan pemilik yang ada di dekat tempat tinggal saya. Ya Pak, itu punya saya Pak. Kalau yang di sana, misalnya yang di luar kota itu, ya itu juga punya saya. Tapi masalahnya eh, namanya sama, tapi jenis hurufnya beda. Nah, ini nanti akan menjadi sebuah keraguan eh, yang akan muncul di hati pelanggan. Ya. Ingat tadi di awal bahwa penting gitu ya, sebuah nama itu penting, merek itu penting, dan ini terkait juga dengan apa namanya jenis huruf gitu ya. Dan ini yang akan membedakan diri kita dengan kompetitor, dan tentunya ini akan membuat kepercayaan konsumen, meningkatkan loyalitas, itu betul-betul akan terjadi ya. Strategi membangun merek yang kuat. Bagaimana strateginya? Nama dan merek adalah identitas bisnis yang membedakan dari kompetitor. Tadi, mohon maaf kok ini balik lagi ya, mohon maaf. Ya, ini berulang. Ini elemennya apa sih? Elemen visual merek itu ada logo misalnya. Buat logo yang mudah dikenali dan mencerminkan identitas merek. Jadi ini itu tadi. Nah ini tadi warna dan font. Pilih warna dan font yang konsisten pada semua materi pemasaran. Warna, font ini akan berpengaruh gitu. Jadi jangan sampai misalkan Anda punya usaha dua atau tiga lah misalnya di satu tempat, misalnya di tempat X warnanya biru misalnya, jenis hurufnya misalnya Times New Roman misalnya ya, kemudian di tempat B misalnya warnanya merah misalnya, jenis hurufnya Calibri misalnya seperti itu, dan di tempat C lain lagi. Ini eh, balik lagi bahwa pemilihan warna dan font itu harus konsisten pada semua materi pemasaran. Baik nanti misalkan ketika membuat di web, ya, ketika nempel jadi baligo, jadi neon sign, pokoknya merek-merek itu harus harus sama. Ini warna tentu bisa mempengaruhi persepsi konsumen tentunya ya warna. Contoh misalnya biru dapat dipercaya, hijau tuh ramah lingkungan, ya. Hijau tuh eh, ya ramah lingkungan. Jadi eh, ini membuat sesuatu hati-hati gitu ya ketika misalnya kita tadi memberikan warna yang berbeda gitu ya. Menyampaikan pesan kan sama. Ini jadi ada tagline gitu ya. Nah, slogan atau tagline. Ciptakan slogan pendek yang mudah diingat dan mencerminkan nilai merek. Dulu saya ingat Nokia, Nokia itu connecting people. Itu enak sekali gitu, meskipun eh, Nokia akhirnya hancur, eh, tidak berkembang lagi. Kenapa? Karena dia tidak mau berubah gitu ya dengan kondisi yang ada di awal-awal tahun 2000-an gitu ya.
Nah, ini slogan atau tagline ini menciptakan slogan pendek yang mudah diingat dan mencerminkan nilai merek. Connecting people. Nike, just do it. Ini slogannya ini enak sekali gitu ya. Konsistensi di semua media. Diterapkan pesan merek tersebut secara konsisten di seluruh platform komunikasi. Balik lagi, mau di media sosial, mau di web, mau di blog, mau bikin flyer yang disebarkan gitu, mau ditempel di apa namanya di toko misalnya ya kalau kita punya toko, mau di billboard, mau dimanapun ini kita harus konsisten menerapkan pesan merek secara konsisten di seluruh platform komunikasi. Membangun citra dan reputasi merek tentunya ya harus dibangun citra dan reputasi tadi. Ini pengalaman positif. Berikan pengalaman positif kepada konsumen untuk mendorong rekomendasi dari mulut ke mulut. Ini yang penting nih. Ini promosi yang paling luar biasa itu dari mulut ke mulut. Jadi ketika misalnya, udahlah saya mah eh, pakai barang ini sajalah. Kenapa misalnya kita secara tidak langsung merekomendasikan hal itu? Karena misalnya kita merasa nyaman gitu, dengan barang yang kita pakai. Kemudian eh, kita terlihat lebih pede, lebih percaya diri ketika kita menggunakan barang tersebut. Dan ini akan kita tularkan kepada lingkungan sekitar. Yang minimal circle kita lah misalnya. Dan ini yang penting dari mulut ke mulut. Kemudian transparansi dan akuntabilitas. Terapkan transparansi dan tanggung jawab dalam menjalankan bisnis untuk membangun reputasi market yang baik. Jadi jangan pernah misalnya kita eh, mencoreng gitu ya, mencoreng sesuatu yang sudah kita bangun eh, secara baik. Tujuannya ya jelas, tujuannya untuk kepuasan pelanggan. Makanya kita harus menerapkan transparansi. Bagaimana misalnya kita membuat sebuah, ini kan sekarang tuh banyak kalau di mall-mall tuh apa tuh roti misalnya contoh kecil roti. Bagaimana dia misalnya membuat roti dari mulai ngadon sampai di oven. Kemudian juga di mall tuh banyak juga orang yang servis handphone misalnya. Itu terbuka gitu, terlihat. Itu tujuannya bukan apa-apa, jadi supaya orang bisa percaya gitu. Ya di tengah gempuran misalnya ada orang yang ya oknum yang membuat eh, kredibilitas para servis, ya, orang-orang yang servis misalnya handphone menjadi tercoreng misalnya. Dia mulai menerapkan misalnya sesuatu yang transparan. Jadi seperti di akuarium lah, bagaimana dia membuka casingnya, bagaimana apa yang diperiksanya. Ya saya pernah ke tempat servis seperti itu. Jadi dilihat di layar lebar gitu, ada di layar lebarnya, ada layar gedenya gitu ya. Itu pakai mikroskop di layar gedenya. Jadi percaya langsung kita tahu, oh iya ini sesuatu yang harus kita apresiasi, sesuatu yang seperti itu. Misalnya ada contoh, nah ini contoh kasus, ini contoh kasus, contoh merek, bukan contoh kasus, contoh merek yang sukses nih. Ini Adidas, ya, Nike, BMW. Orang misalnya tanpa tulisan BMW saja ketika ada lingkaran seperti ini ya biru putih, orang tahu, oh itu BMW itu misalkan, atau VW, orang udah tahu. Audi, ada Nike, ada Adidas, ada Mercy. Ini nama-nama yang tentunya memiliki reputasi yang bagus gitu. Ya, meskipun banyak KW-nya, banyak tiruan ya, terutama ini untuk produk macam Adidas, Nike ya. Ini banyak KW-nya, banyak tiruannya, tapi orang akan memeriksa kembali. Ya, memang tentu harganya akan berbeda jauh gitu ya. Yang satu misalnya harganya 100.000, yang satunya lagi misalnya 500.000 bahkan sejutaan misalnya. Tapi orang tetap aja akan beli yang 1 juta. Karena ketika dipakai misalnya yang KW misalnya yang eh, apa itu yang abal-abalnya misalnya, orang akan bisa melihat penggemar atau orang yang sudah apa loyal terhadap sesuatu barang, dia akan tahu barang asli atau tidak. Jadi akan melihat, oh ini barangnya palsu. Mirip gitu, tapi itu tadi akan kelihatan sesuatu yang palsu, ya. Jadi inilah contoh barang yang sukses. Jadi fokus nih pada inovasi dan kualitas premium, tentunya ini semacam Apple. Ini fokus dia tuh, ya.
Dan orang sampai pre-order nih untuk produk-produk iPhone ya. Produk-produk iPhone itu betul-betul ditunggu. Kenapa ditunggu? Ya itu tadi, dia fokus pada inovasi dan kualitas yang premium, tentunya eh, kalangan atas gitu ya, yang membelinya. Nah, ya, contoh merek sukses. Ini contoh merek sukses. Ya, dan saya berharap besok lusa ada merek sukses yang Anda sudah bangun gitu ya. Misalnya Anda punya usaha apa gitu, dan suatu saat nanti akan ada muncul di antara merek-merek yang sudah sukses dan mendunia gitu. Apa ini kesimpulannya? Jadi sebetulnya eh, kita dapat menyimpulkan bahwa nama dan merek adalah identitas bisnis yang mendukung daya saing. Jadi kita nggak bisa sembarangan gitu ya membuat nama maupun merek. Kenapa? Karena ini ada identitas bisnis yang mendukung daya saing. Kemudian kita harus juga membangun merek dengan pesan, elemen visual, dan pengalaman yang kuat tentunya. Kenapa? Karena orang akan eh, ya akan beda lah ya perasaannya ketika menggunakan sesuatu yang eh, sudah memiliki nama gitu ya. Yang ketiganya konsistensi dan kualitas adalah kunci membangun merek jangka panjang. Itu konsistensi, kualitas tentunya ya nggak boleh misalnya karena ini apalagi misalkan produk makanan karena barangnya udah laku keras misalnya, kualitasnya dikurangi misalnya takaran gulanya dikurangi, takaran susunya dikurangi misalnya seperti itu. Hati-hati ya. Kenapa? Karena orang akan bisa merasakan sesuatu yang tadinya sesuai di lidah misalnya menjadi tidak sesuai lagi, dan orang akan kembali akan menyimpan udah saya udah nggak itu. Kenapa? Karena itu tadi ada ketidakkonsistenan dan kualitas tentunya ya. Nah ini menjadi sebuah eh, pertanyaan, dan ini sebuah yang harus kita diskusikan. Sebetulnya apa sih yang menjadi tantangan terbesar dalam memilih nama atau membangun merek? Ini apa aja yang jadi sebuah tantangan? Dan nanti eh, bisa jadi sebuah catatan ya untuk kita semua, apa sih menjadi tantangan. Yuk kita diskusikan ide nama bisnis dan strategi merek yang relevan dengan tentunya dengan usaha kita. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Nah, kita cukup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.